Bayangkan hampir tidak membayar biaya bahan bakar, melaju dengan senyap di kemacetan Jakarta, dan tetap punya performa yang bisa mengejutkan sedan mewah Jerman di lampu merah. Kalau kamu pikir mobil listrik itu membosankan, mahal, atau belum siap untuk Indonesia, 2026 BYD Seal akan mengubah pikiranmu hanya dalam 20 detik pertama video ini. Mobil ini bukan sekadar EV biasa. Ini adalah pesan langsung BYD untuk BMW, Mercedes, dan Audi, dan jujur saja, ini cukup menakutkan karena sebagus itu dengan harga yang ditawarkan. Kita mulai dari harga, karena ini yang paling penting bagi pembeli Indonesia. BYD Seal 2026 di pasar USA diperkirakan mulai dari sekitar $45.000, tergantung varian baterai dan performa. Di Jepang, harganya berada di kisaran 6,5–7 juta yen. Di pasar ASEAN termasuk Indonesia, Thailand, dan Malaysia, estimasi harga berada di sekitar 700 hingga 850 juta rupiah, tergantung pajak dan insentif lokal. Dengan fitur dan teknologi yang didapat, harga ini benar-benar menekan sedan Jerman yang jauh lebih mahal. Karena ini mobil listrik murni, soal konsumsi bahan bakar jadi sangat sederhana. Tidak ada bensin, tidak ada solar, dan tidak ada kerumitan hibrid. Dalam sekali pengisian penuh, BYD Seal mampu menempuh jarak sekitar 520 hingga 650 km dalam kondisi nyata, tergantung gaya berkendara dan varian baterai. Untuk penggunaan harian di Jakarta, Surabaya, atau Bandung, kebanyakan orang hanya perlu mengisi daya 1 atau 2 kali seminggu. Dibandingkan sedan bensin dari Jerman, kamu bisa menghemat hingga 70% biaya energi setiap bulan. Charging di rumah pada malam hari jauh lebih murah daripada bolak-balik ke SPBU. Biaya perawatan juga jadi keunggulan besar. BYD Seal memiliki jauh lebih sedikit komponen bergerak dibanding mobil Jerman konvensional. Tidak ada ganti oli mesin, tidak ada busi, dan tidak ada ribet transmisi. Perawatan rutin lebih fokus ke ban, rem, dan pengecekan sistem. Dalam jangka 5 tahun, total biaya perawatan jauh lebih rendah dibanding BMW seri 3, Mercedes C-Class, atau Audi A4. Blade battery dari BYD juga dikenal aman dan tahan lama, yang meningkatkan kepercayaan untuk pemakaian jangka panjang dan nilai jual kembali. Soal resale value, banyak pembeli Asia masih ragu dengan mobil listrik. Tapi BYD bukan merek kecil atau berisiko. Ini adalah salah satu produsen EV terbesar di dunia, dan kehadirannya di ASEAN berkembang sangat cepat. Dengan teknologi baterai yang kuat dan dukungan pemerintah Indonesia untuk kendaraan listrik, nilai jual kembali BYD Seal diperkirakan tetap kompetitif. Seiring bertambahnya infrastruktur charging, permintaan EV bekas seperti Seal justru akan meningkat. Performa adalah bagian yang paling mengejutkan. Di dalam kota, BYD Seal terasa halus, senyap, dan sangat responsif. Torsi instan membuat mobil langsung melaju tanpa jeda dan tanpa perpindahan gigi. Stop and go traffic terasa lebih santai karena mobil ini tenang dan mudah dikendalikan. Di jalan tol, Seal terasa stabil dan percaya diri. Menyalip kendaraan lain sangat mudah, bahkan di kecepatan tinggi. Varian dual motor mampu berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam sekitar 3,8 detik, level mobil sport sedan. Biaya kepemilikan tidak hanya soal listrik dan servis. Asuransi BYD Seal di Indonesia diperkirakan setara dengan sedan kelas menengah lainnya. Seiring meningkatnya adopsi EV, perusahaan asuransi juga mulai menawarkan paket yang lebih menarik. Ketersediaan suku cadang juga semakin baik. BYD secara aktif memperluas jaringan dealer, bengkel, dan distribusi spare part di Asia Tenggara. Ini penting, karena tidak ada yang mau mobilnya lama menginap di bengkel hanya karena menunggu parts. Sekarang bandingkan singkat dengan mobil Jerman. BMW seri 3 atau Mercedes C-Class memang punya nama besar dan rasa berkendara khas. Tapi biaya bahan bakar dan perawatannya lebih tinggi. Audi A4 menawarkan interior premium, tapi biaya operasional tetap mahal. BYD Seal mungkin belum punya sejarah panjang seperti merek Jerman, tapi dari sisi teknologi, efisiensi, dan kenyamanan harian, mobil ini sangat kompetitif untuk pembeli modern Asia. Kenapa mobil ini cocok untuk jalan dan lalu lintas Indonesia? Ground clearance dan setting suspensi cukup ramah untuk kondisi jalan kota yang tidak selalu mulus.
Berkendara senyap mengurangi stres saat macet. Fitur bantuan pengemudi sangat membantu di lalu lintas padat. Pengisian daya di rumah cocok untuk banyak keluarga Indonesia. Dan yang paling penting, insentif pemerintah membuat mobil listrik semakin masuk akal setiap tahun. Bagian interior juga patut diperhatikan. Kabinnya terasa modern, bersih, dan penuh teknologi. Layar sentuh yang bisa berputar, panel digital, dan konektivitas pintar terasa lebih futuristik dibanding banyak sedan konvensional. Untuk profesional muda, keluarga, dan pembeli Asia luar negeri yang mencari value terbaik, mobil ini sangat masuk akal. Jadi pertanyaannya sederhana, apakah kamu masih perlu membayar lebih mahal hanya untuk logo Jerman? Atau lebih pintar memilih teknologi EV terbaru, biaya operasional rendah, dan performa tinggi dengan harga yang lebih rasional? 2026 BYD-Seal membuat pilihan itu semakin sulit. Kalau kamu suka review jujur dan detail seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel ini untuk konten otomotif high RPM lainnya, dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan review mobil terbaru berikutnya. Dukungan kamu sangat berarti, dan masih banyak review menarik yang akan segera hadir.